Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizwan Akil. Saya mahasiswa D3 Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan penyelesaian ujian akhir praktikum Ekuret untuk PT Serangkai, di mana PT Serangkai ini adalah entitas bisnis yang berfokus pada penjualan furnitur serta penyediaan jasa perbaikan furnitur. Di mana dalam video ini saya akan melakukan tahapan pengerjaan mulai dari pembuatan file perusahaan baru, penginputan saldo awal neraca, daftar pelanggan, pemasok, serta persediaan bulan Februari 2021. Lalu saya juga akan melakukan pencatatan transaksi bulan Februari 2021. Lalu saya juga akan menginput jurnal penyesuaian, dan yang terakhir saya akan menyajikan laporan keuangan akhir berupa neraca dan laporan laba rugi, di mana seluruh proses ini saya kerjakan dengan mengedepankan prinsip akurasi data sesuai dengan dokumen sumber yang tersedia. Langsung saja kita mulai ke pengerjaannya, teman-teman. Nah, ini tampilan awal aplikasi Ekuret, dan langsung saja kita buka soalnya. Dan ini soal PT Serangkai. Alamatnya ada di Batam dengan memakai mata uang rupiah, dan pelaporannya akan dilakukan pada tanggal 1 Februari 2021. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita buat data perusahaannya terlebih dahulu. Kita langsung klik buat data perusahaan baru. Kemudian di sini kita simpan dulu di dokumen yang akan kita jadikan tempat penyimpanannya. Di sini saya memilih dokumen ini. Sini saya beri nama PT Serangkai. Kita buat create, kemudian kita pencet OK. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini sudah selesai loading. Langsung saja kita masukkan pengguna dan kata kuncinya. Untuk pengguna dan kata kuncinya itu sama, yaitu supervisor. Di sini kita masukkan supervisor. Kita klik OK. Nah, selanjutnya bahasa yang bakalan kita pakai yaitu bahasa Indonesia. Sudah benar, kita klik lanjut. Kemudian untuk persiapan yang kita pakai yaitu persiapan standar. Ini sudah benar, kita lanjut saja. Kita pencet yes. Kemudian kita isi nama perusahaannya. Nama perusahaannya PT Serangkai. Alamatnya di Batam. Tanggal mulai tutup bukunya 31/01/2021. Untuk mata uangnya pakai rupiah. Kemudian kita klik lanjut. Nah, untuk di sini untuk kas atau banknya kita lihat dulu di soal. Di soal itu di informasi kas dan bank per 31 Januari 2021. Di sini kita menggunakan kas dan bank, maka kas kecilnya kita hapus. Kas transfer pos silangnya kita hapus, dan depositonya kita hapus. Nah, langsung saja kita isi di sini. Kasnya itu pada tanggal 31 bulan Januari tahun 2021. Kita isi di sini 31/01/2021.
Dan untuk saldonya di sini di soal yaitu 10 juta rupiah. Kita isi saldonya 10 juta. Kemudian untuk bank sama saja, tanggal 31 bulan 1 tahun 2021. Untuk saldo terakhirnya di sini kita lihat sebesar 40 juta rupiah ini. Kita ketik 40 juta rupiah. Nah, ini kita hapus. Kemudian kita klik lanjut. Nah, selanjutnya yaitu pelanggan dan pemasok. Di sini kita buka soalnya. Untuk pelanggan dan pemasoknya, ini informasi pelanggannya. Pelanggannya yang pertama yaitu kita pencet, kita ketik di sini Toko Bahagia. Di sini kita pencet saldo awal, dimana untuk nomor fakturnya itu S_01 dan tanggal fakturnya itu di tanggal 10 bulan Januari tahun 2021 dan saldo piutangnya yaitu 10 juta. Kita tulis di sini nomor fakturnya S01, tanggalnya tanggal 10 bulan 1 tahun 2021 dan untuk saldo awalnya yaitu sebesar 10 juta rupiah. Kita klik OK. Kita enter. Kemudian yang kedua ada Toko Cahaya. Toko Cahaya. Toko Cahaya. Di sini kita pencet saldo awal lagi. Untuk nomor faktur, tanggal dan saldo awalnya kita lihat. Untuk nomor fakturnya itu S_23. Kemudian untuk tanggal fakturnya itu pada tanggal 12 Januari tahun 2021 dan saldonya itu 10 juta rupiah. Langsung saja kita tulis ini S_23. Untuk tanggalnya tanggal 12 bulan 1 tahun 2021 dan untuk saldo awalnya yaitu 10 juta rupiah. Kita klik OK. Lalu kita tambahkan lagi, kita enter lagi. Kita masukkan yang ketiga yaitu Toko Matahari dengan nomor faktur S_55 dan tanggal faktur ya tanggal 29 bulan Januari tahun 2021 serta saldonya 15 juta. Ini kita masukkan di sini Toko Matahari. Kita pencet saldo awal. Tadi untuk nomor fakturnya itu S55 S_55, tanggalnya tanggal 29 bulan Januari tahun 2021 dan untuk saldo awalnya sebesar 15 juta rupiah. Kita pencet OK. Nah, setelah selesai kita lihat terlebih dahulu apakah pelanggannya masih ada. Ternyata hanya 3. Kemudian kita isi untuk pemasoknya. Di sini kita klik pemasok. Kemudian kita klik ini. Dan untuk pemasok yang pertama yaitu PT Bangun Jaya. Di sini ada PT Bangun Jaya, ada PT Jawara dan PT Surya. Kita tulis PT Bangun Jaya terlebih dahulu.
PT Bangun Jaya. Kita pencet saldo awal. Untuk nomor faktur, tanggal dan saldo awalnya di sini untuk nomor fakturnya itu BJ strip 01 dan untuk tanggal fakturnya itu tanggal 15 bulan Januari tahun 2021 dengan saldo 10 juta. Kita tulis BJ 01 tanggalnya 15 bulan Januari 2021 dan saldo awalnya 15 juta. Kita klik OK. Lanjut ke pemasok yang kedua, yaitu PT Jawara. Kita isi di sini PT Jawara. Kemudian kita klik saldo awal. Di sini nomor fakturnya kita lihat di soal. Nomor fakturnya yaitu JW strip 13 dan untuk tanggal fakturnya itu tanggal 28 bulan Januari tahun 2021 serta saldo piutangnya itu 20 juta. Ini kita salah ya, ini 10 juta rupiah untuk saldonya. Kita ubah, kita klik OK. Dan di sini untuk saldo awal nomor fakturnya tadi JW strip 13 tanggal 2801. JW strip 13 tanggal 2801 2021. Saldo awalnya tadi sebesar 20 juta rupiah. 20 juta. 20 juta rupiah. Kemudian kita enter. Dan ke pemasok yang ketiga yaitu PT Surya dengan nomor faktur SU strip 5. PT Surya, kita tulis ini PT Surya. Kemudian kita klik saldo awal. Untuk nomor fakturnya tadi kita di sini SU strip 5 dan untuk tanggal fakturnya itu tanggal 29 bulan 1 tahun 2021 dan untuk saldonya yaitu 15 juta. Kita klik di sini SU strip 5 tanggal 29 bulan 1 tahun 2021 dan untuk saldo awalnya itu 15 juta rupiah. Nah, kita klik OK. Apakah masih ada? Ternyata hanya 3 ini saja. Kemudian kita lanjut saja karena pelanggan dan pemasok sudah kita isi. Nah, kemudian kita ke barang dan jasa. Kita di sini langsung ke barangnya saja. Untuk metode persediaannya kita memakai metode persediaan rata-rata ya. Dan ini kita langsung saja ke barangnya. Di sini untuk barangnya kita lihat di soal. Untuk informasi barangnya yang pertama itu ada lemari kayu. Kita klik dulu nomor barangnya yaitu B01 Nah, setelah selesai mengerjakan pelanggan dan pemasok, selanjutnya kita klik lanjut. Kemudian di sini ada metode persediaan. Untuk metode persediaannya sendiri kita isi metode rata-rata. Oke. Setelah itu kita lanjut. Kemudian di sini ada barang, di mana kita lihat soal terlebih dahulu untuk menginput barangnya ke accurate-nya. Kita buka soalnya.
Untuk barang yang pertama itu ada lemari kayu dengan nomor barang B-01, tanggal stoknya tanggal 31 Januari 2021 dengan jumlah 50 satuannya unit, harga belinya 450.000 dan harga jualnya 900.000. Dan yang kedua ada meja kayu dengan nomor barang B-02, tanggal stoknya 31 Januari 2021 dengan jumlah 50 satuannya unit, harga belinya 250.000 dan harga jualnya 500.000. Dan yang ketiga ada kursi kayu dengan nomor barang B-03 dengan tanggal stoknya itu tanggal 31 Januari 2021, jumlahnya 150, satuannya unit, harga belinya 100.000 dan harga jualnya 200.000. Oke, langsung saja kita masukin untuk nomor barangnya di sini. Yang pertama tadi ada lemari kayu. Lemari kayu nomor barangnya B-01, lemari kayu, tanggalnya tanggal 31/01/2021, kuantitinya 50, satuannya unit, harga beli satuannya 450.000, kemudian harga jualnya itu tadi 900.000 rupiah. Yang kedua ada meja kayu. Meja kayu tanggal 31 bulan 1 tahun 2021, 50, satuannya unit, harga satuannya tadi 250.000, dijual dengan harga 500.000. Kemudian yang ketiga ada kursi kayu di tanggal 31 Januari 2021 dengan kuantiti 150, ininya unit, harga beli satuannya 100.000, dijual 200.000 rupiah. Nah, setelah ini kita klik hapus, kemudian lanjut. Karena di sini barang sudah kita masukkan semua, kita klik lanjut. Nah, ini kita mulai mengisi jasanya ya. Kita buka soalnya terlebih dahulu. Untuk jasanya sendiri di sini ada dua, yaitu jasa reparasi meja dan jasa reparasi kursi. Dengan kode jasa reparasi mejanya J-01 dengan harga jual 200.000 dan jasa reparasi kursi dengan kode J-02 dengan harga jual 100.000. Oke, langsung saja kita masukin J-01 jasa reparasi meja. Tadi di situ 200.000. Oke, yang kedua jasa reparasi kursi. Harga jualnya 100.000 rupiah. Oke. Nah, setelah menyelesaikan ini semua, kita klik lanjut. Dikarenakan tadi jasanya cuman ada dua doang, yaitu jasa reparasi meja dan jasa reparasi kursi, maka kita klik lanjut. Nah, ini sekarang kita siap dan kita sudah menyelesaikan persiapan singkat ini. Nah, untuk selanjutnya kita klik selesai. Nah, kita lihat ke soal selanjutnya. Sebelum ke soal selanjutnya, kita cek terlebih dahulu apakah akun-akunnya sudah masuk. Kita klik buku besar, daftar akun, kemudian kita cari di sini apakah akunnya dan jumlahnya sudah masuk semua. Oh, ternyata sudah masuk semua. Kita lanjut saja ke soal berikutnya. Di sini ada syarat pembayaran, yaitu syarat pembayarannya COD dan net 30. Nah, untuk syarat pembayaran ini kita bisa klik di daftar lain, kemudian kita klik syarat pembayaran. Kemudian dikarenakan di sini belum masuk, kita klik baru di pojok kiri atas. Di sini kita isi 0, jatuh temponya tanggal 30,
kemudian keterangannya net 30. Kita klik OK. Nah, di sini kan belum muncul, maka kita perbarui terlebih dahulu. Nah, sudah muncul. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu kode pajak. Di sini kode pajaknya namanya PPN dengan rate 10%, kodenya T, description-nya pajak pertambahan nilai. Nah, untuk kode pajaknya kita masukkan terlebih dahulu. Kita klik daftar, kemudian kita klik daftar lain, kita klik kode pajak. Kemudian kita klik baru. Nah, di sini tadi nama pajaknya kan PPN dengan nilai 10%, kodenya T, kemudian keterangannya pajak pertambahan nilai. Akun pajaknya kita pilih di sini PPN keluaran, pajak penjualannya, dan akun pajak pembeliannya di sini kita masukkan PPN masukan. Nah, setelah ini kita klik OK, kita perbarui biar muncul. Nah, sudah muncul. Kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya. Untuk soal yang berikutnya yaitu aktiva tetap, di mana ada dua jenis. Di sini ada tipe aset tetap, yaitu tipe aset tetap pajak, yaitu bangunan dengan umur ekonomis 20, menggunakan metode penyusutan pajak, metode garis lurus. Dan yang kedua ada tipe aset tetap, yaitu ruko dengan golongan aset tetap pajak, bangunannya permanen. Oke. Untuk mengisi ini, kita klik aset tetap, kemudian kita klik tipe aktiva tetap, dan kita klik baru. Untuk tipe aktiva tetap sendiri tadi kan bangunan. Untuk metode penyusutannya metode garis lurus, estimasi umur pajaknya 20 tahun. Kemudian kita klik OK, kita perbarui. Kemudian untuk yang kedua, kita klik aset tetap lagi, kemudian kita klik tipe aktiva tetap, dan kita buat baru. Di sini tipe aktiva tetapnya tadi kan ruko, tipe aktiva tetapnya bangunan. Kemudian kita klik OK, kita perbaruin apakah sudah muncul. Oh, ternyata sudah muncul. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya ada rincian aktiva tetap, di mana tipe aset tetapnya itu ruko, kode aset tetapnya A001 dengan keterangan ruko, tanggal beli dan pakainya 01/03/2014 dengan umur aset 20, dengan metode penyusutannya metode garis lurus, sumber dananya 1.200.000.000 rupiah, 200 juta rupiah, dengan akun sumber dana yaitu opening balance equity, dan akun aktifanya building, akun akumulasi penyusutannya penyusutan bangunan, kemudian akun beban penyusutannya biaya penyusutan bangunan. Oke, langsung saja. Untuk pengerjaan ini kita pilih aset tetap, kemudian kita klik aktiva tetap baru. Kita klik tipe aktiva tetap barunya yaitu ruko dengan tanggal beli 01/03/2014. Di bawahnya pun sama, diisi 01/03/2014 dengan keterangan ruko, kuantitinya 1, untuk umur aktifanya tadi 20 tahun. Kemudian metode penyusutannya kita menggunakan metode penyusutan garis lurus. Akun aktifanya gedung. Kemudian akun akumulasi penyusutannya penyusutan gedung. Biayanya, akun beban penyusutannya yaitu biaya penyusutan gedung. Kita klik penyusutan gedung. Kemudian kita klik pengeluaran. Kita masukkan nomor akunnya tadi karena opening balance, jadi kita cari di sini. Nah, kita klik opening balance. Kemudian kita klik di jumlah.
jumlahnya tadi 1.200.000.000. Oke, sudah selesai. Apakah sudah semua? Ternyata sudah semua. Oke, kita klik simpan dan tutup. Nah, setelah selesai ini, kita lihat lagi soalnya. Nah, selanjutnya yaitu saldo awal neracanya. Nah, ini untuk neracanya, neraca saldonya. Jadi totalnya itu setelah tadi kita input segini ya, 1.335.000.000. Coba kita lihat terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan neraca saldo yang ada di soal. Kita klik buku besar, kemudian kita klik laporan keuangan, kemudian kita klik buku besar, dan kita klik neraca saldo klasik. Di sini pertanggal 01 bulan 2 tahun 2021, kita klik OK. Nah, untuk neraca saldonya ini sudah sama ya, sebesar 1.335.000.000 di debit, begitupun di kreditnya sebesar 1.335.000.000. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya yaitu transaksi selama bulan Februari, di mana pada tanggal 1 Februari setoran tunai untuk tambahan modal sebesar 10 juta rupiah. Berarti untuk setoran ini kita isi di pembelian, kasbank, di kasbank. Kemudian kita klik penerimaan. Depositnya kita ke kas besar. Kita lihat soalnya terlebih dahulu tadi. Nah, ini di kas besar 01/02/2021. Kemudian untuk memonya setoran tunai. Untuk akun nomornya modal, kita cari modal di sini. Nah, ini klik modal dengan amountnya 10 juta rupiah. Nah, ini kita klik ini. Nah, 10 juta rupiah. Kalau sudah, kita klik simpan dan tutup. Nah, untuk mengeceknya kita ke buku besar terlebih dahulu, kemudian ke laporan keuangan, kemudian kita ke buku besar lagi, kita klik keseluruhan jurnal. Nah, untuk darinya ini tanggal 1 bulan 2 tahun 2021. Untuk ininya tanggal 28/02/2021. Kita klik OK. Apakah sudah masuk setoran modalnya? Nah, ternyata sudah masuk. Di sini sudah masuk 10 juta rupiah. Untuk selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 3 Februari diterima pelunasan piutang dari Toko Bahagia melalui rekening bank sebesar 10 juta rupiah dengan faktur S-01. Nah, untuk di sini kita ke penjualan. Kemudian kita ke penerimaan penjualan. Dikarenakan tadi itu toko, kita lihat terlebih dahulu tokonya, Toko Bahagia. Nah, untuk form nomornya tadi S-01, kemudian payment date-nya tadi di tanggal 03 bulan 2 2021. Check on date-nya
Sini sama saja 03/02/2021. Untuk memonya sendiri yaitu pelunasan piutang toko bahagia. Nah, ini kita checklist. Nah, sudah ini. Oke, sudah muncul. Kemudian kita klik simpan dan tutup. Nah, kemudian kita cek lagi di buku besar apakah sudah masuk, kemudian ke laporan keuangan, klik buku besar, klik keseluruhan jurnal. Yang tanggal seperti tadi 02/01/02/2021, kemudian sampai dengan 28/02/2021. Oke, kita enter. Nah, sudah masuk ya. Penerimaan penjualannya, penerimaan piutangnya, pelunasan piutang toko bahagianya sebesar 10 juta rupiah. Oke, dengan jumlah setelah ditotal yaitu 20 juta rupiah. Oke, lanjut ke soal berikutnya, yaitu pada tanggal 3 Februari PT Serangkai membeli barang dagangan dari PT Surya dengan bukti transaksi nomor SU 102 terminat 30 dengan rincian sebagai berikut. Kuantitinya sama-sama 10. Barangnya itu lemari kayu dan meja kayu. Oke, langsung saja kita input untuk PT Surya ini. Untuk PT Surya ini kita karena pembelian berarti karena membeli berarti kita ke pembelian, kemudian ke faktur pembelian. Di sini kita pilih PT Surya. Form nomornya tadi kita lihat lagi SU 102, SU strip 102 nomornya. Kemudian untuk tanggalnya 03/02/2021, ini pun sama 03/02/2021. Untuk termsnya tadi net 30. Ya, langsung saja kita ini untuk itemnya sendiri tadi ada lemari kayu, kuantitinya 10 dengan harga, kita lihat lagi, dengan harga 450.000 dengan jumlah 4.500.000. Kemudian meja kayu dengan harga 250.000. Oke, kita ini 450.000. Kita yang kedua ada meja kayu. Kita cari meja kayu. Ini meja kayu. Kuantitinya tadi 10. Harganya Rp250.000. Kemudian sudah selesai. Kemudian kita terus ininya. Oke, selanjutnya kita simpan dan tutup. Oke, selanjutnya kita ke soal yang berikutnya, yaitu pada tanggal 4 Februari PT Serangkai membeli barang dagangan dari PT Jawara dengan bukti transaksi nomor JW strip 182 dengan termin COD dengan rincian sebagai berikut. Kuantitinya 10 sama 20, untuk lemari kayu 10, untuk kursi kayu 20. Dan untuk lemari kayu sendiri 450.000, sedangkan kursi kayu 100.000. Dengan total di sini jumlahnya itu yaitu 6.500.000. Nah, untuk pembelian tanggal 4 Februari ini kita masuk ke pembelian. Kemudian kita ke faktur pembelian. Kita pilih PT Jawara. Kita cek lagi apakah sudah benar. Ya, sudah benar, PT Jawara dengan invoice JW strip 182 pada tanggal 04/02/2021. Ini pun sama 04/02/2021 dengan termsnya COD tadi
Untuk item yang pertama itu ada lemari kayu dengan kuantiti 10 unit, kemudian unit price-nya tadi 450.000. Ya, kita lihat terlebih dahulu biar tidak salah. Unit price-nya itu 450.000 benar. Kemudian kita enter. Yang kedua ada kursi kayu. Ada kursi kayu dengan kuantiti 20 unit dengan harga Rp100.000. Kita lihat terlebih dahulu apakah sudah benar. Dengan harga Rp100.000 sudah benar. Kita enter. Nah, sudah. Nah, setelah ini kita simpan dan tutup. Nah, kemudian kita langsung ke pembayaran pembelian. Nah, untuk pembayaran pembelian kita pilih tadi PT Jawara. Kemudian kita isi from nomornya yang tadi JW strip 182. Payment date-nya 04/02/2021. Change date-nya 04/02/2021. Oke, untuk memonya yaitu pembayaran pembelian. Nah, untuk ini kita kita centang yang 6.500.000. Oke, sudah. Kemudian kita simpan dan tutup. Nah, kemudian setelah ini kita cek buku besarnya, ke laporan keuangan, kita cek buku besar, kemudian ke keseluruhan jurnal. Kita pilih sesuai angkanya 01/02/2021 sampai dengan 28/02/2021. Kita enter. Apakah sudah masuk? Sudah masuk semua untuk pembeliannya tadi dan pembayaran pembeliannya juga. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya yaitu pada tanggal 6 Februari PT Serangkai menjual barang dagangan kepada toko cahaya dengan bukti transaksi nomor S-90 terminal 30 dengan rincian sebagai berikut. Untuk kuantitinya 5 dan 10, lemari kayu 5 unit dan kursi kayu 10 unit dengan harga lemari kayunya Rp900.000 dengan total Rp4.500.000 dengan kursi kayu jumlahnya 10 unit dipatok dengan harga Rp200.000 dan di total setelah dikali 10 menjadi Rp2 juta. Oke, langsung saja kita masukkan ke inputan Excel. Kita input saja langsung. Untuk soal ini kita ke penjualan, kemudian ke faktur penjualan. Kita ke faktur penjualan, kita pilih toko cahaya. Invoice nomornya kita pilih tadi untuk invoice nomornya S strip 90 S strip 90 dan pada tanggal 6 Februari 2021. Ship date-nya sama saja 06/02/2021. Dengan terms-nya tadi kita lihat terlebih dahulu agar tidak salah, yaitu terminnya 30. Untuk itemnya yang pertama ada, kita cek lagi. Itemnya yang pertama ada lemari kayu, kemudian yang kedua ada kursi kayu. Lemari kayu dengan kuantiti 5,
harga 900.000. Kita enter. Yang kedua ada kursi kayu. Kursi kayu kuantitinya tadi 10. Nah, kita hapus ininya. Nah, kita sudah dapat 2 barang. Kemudian kita klik simpan dan tutup. Kita cek di buku besar, kemudian di laporan keuangan, kemudian kita cek buku besar keseluruhan jurnal dari 01/02/2021 kemudian sampai dengan 28/02/2021. Nah, ini sudah masuk. Totalnya 49.750.000. Kita lanjut saja ke soal berikutnya, yaitu pada tanggal 8 Februari diterima retur dari toko cahaya dengan bukti transaksi nomor R-01 dengan rincian sebagai berikut. Kuantitinya 1, item nomornya B-01 dengan keterangan lemari kayu, harganya 900.000. Maka untuk ini kita ke penjualan, kemudian kita ke retur penjualan. Ya, terus kita klik toko cahaya. Untuk barangnya retur penjualan. Untuk itemnya di sini ada, sini kita ganti besar nomornya R-01. Kita cek terlebih dahulu soalnya. Untuk soalnya R-01 untuk nomornya 08/02/2021. Retur penjualan. Dan untuk barangnya Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya yaitu pada tanggal 8 Februari diterima retur dari toko cahaya dengan bukti transaksi nomor R-01 dengan rincian sebagai berikut. Kuantitinya 1, item nomornya B-01 lemari kayu dengan harga 900.000. Oke. Untuk transaksi ini kita ke penjualan. Kemudian kita ke retur penjualan. Kemudian kita pilih toko cahaya. Di sini SR nomornya kita isi R-01 di tanggal 08/02/2021. Kemudian di sales invoice nomornya taktik S90, S-90. Di deskripsinya kita tulis retur penjualan. Kemudian di sini kita klik lemari kayu. Kuantitinya 1 karena kita returnya 1. Oke, setelah ini kita simpan dan tutup. Oke, kita lihat lagi di buku besar. Kita lihat lagi di laporan keuangan. Kemudian di buku besar keseluruhan jurnal. Kita lihat di keseluruhan jurnal. Ketik 01/02/2021 kemudian sampai dengan 28/02/2021. Nah, ini kita lihat apakah sudah masuk. Nah, ternyata retur pembeliannya sudah masuk. Ini untuk retur pembeliannya. Persediaan barang dagang retur 450.000. Oke. Setelah itu
kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya yaitu pada tanggal 10 Februari penjualan jasa reparasi kepada toko Bahagia dengan nomor JS strip 01 termin COD dengan rincian sebagai berikut. Kuantitinya 3, yaitu jasa reparasi meja dengan harga 200.000, totalnya 600.000 karena dikali 3. Kemudian yang kedua ada kuantitinya 4, item nomor J-03 jasa reparasi kursi dengan harga 100.000. Kemudian 100.000 nya dikali 4 jadi totalnya 400.000. Jadi jumlahnya ini 600.000 ditambah 400.000 jadinya 1 juta rupiah. Kemudian untuk tanggal 10 Februari ini kita masukkan ke penjualan. Kemudian kita ke faktur penjualan. Kita lihat kepada toko Bahagia. Berarti di pelanggan ini kita klik toko Bahagia. Kemudian kita klik invoice nomornya sesuai soal. Di sini sesuai soal JS strip 01. Di sini tanggal 10/02/2021. Di sini pun sama tanggal 10/02/2021. Dengan terminnya COD. Terminnya COD, barang pertama itu jasa reparasi meja dan jasa reparasi kursi, kuantitinya 3/4. Kita pilih saja jasa reparasi meja, kuantitinya 3/4. Ininya 4, jasa reparasi kursi. Kemudian kita setelah sudah ada ini simpan dan tutup. Kita cek di buku besar. Kita lihat di laporan keuangan atau kita lihat saja di sini apakah sudah masuk. Kita perbarui. Kita lihat. Nah, sudah masuk ya, 1 juta faktur penjualannya. Jadi totalnya 52.100.000 rupiah. Oke, setelah itu kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, pada tanggal 12 Februari pembayaran utang dagang melalui akun bank kepada PT Surya untuk faktur tanggal 29 Januari sebesar 15 juta. Nah, untuk pembayaran utang dagang ini kita ke pembelian. Kemudian kita ke pembayaran pembelian. Nah, di sini PT Surya. Karena kan ini PT Surya. Fakturnya pada tanggal 29 Januari 29/02/2021. Kemudian memonya. Nah, kemudian kita lanjut saja ke soal berikutnya. Kita lihat soalnya. Pada tanggal 12 Februari pembayaran utang dagang melalui akun bank kepada PT Surya untuk faktur tanggal 29 Januari 2021 sebesar 15 juta rupiah. Oke, jadi kita di sini ke pembelian. Kemudian ke pembayaran pembelian, kita pilih PT Surya. Kita di sini payment date-nya tanggal 12/02/2021. Di change datanya juga 12/02/2021. Dan di sini kita memonya pembayaran utang dagang. Pembayaran utang dagang sebesar 15 juta rupiah. Kita checklist yang ini. Kemudian kita simpan dan tutup. Nah, kita cek di buku besar apakah sudah masuk. Kita cek laporan keuangan. Kemudian kita cek buku besar lagi. Kita cek di keseluruhan jurnal.
kita perbaruin aja. Nah, sudah masuk ya, sudah dibayarkan pembayaran pembelian itu sebesar 15 juta sudah ada. Nah, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Pada tanggal 15 Februari membayar tagihan listrik sebesar 500.000 secara tunai. Berarti ini ke kas bank. Kemudian kita ke pembayaran. Ke bank. Coba kita lihat terlebih dahulu soalnya. Pembayaran tagihan secara tunai berarti kas besar. Ininya pada tanggal 15 Februari 02/2021. Memonya pembayaran tagihan listrik cari di sini tagihan listrik kita cari sini listrik biaya listrik kita ketik di sini amountnya 500.000 rupiah. Nah, kita cek amountnya ini, kemudian kita simpan dan tutup. Kita lihat terlebih dahulu apakah sudah benar. Oh, ternyata sudah benar. Kita simpan dan tutup. Oke, kita cek terlebih dahulu di keseluruhan jurnalnya. Ini kita perbarui apakah sudah masuk. Nah, ternyata sudah masuk. Ini untuk tagihan listriknya, biaya listriknya 500.000. Kemudian kita ke soal berikutnya, yaitu pada tanggal 20 Februari membayar biaya iklan bulan Februari sebesar 400.000 secara tunai. Oke, kita ke kas dan bank lagi, terus ke pembayaran, kita pilih kas besar pada tanggal 20 Februari 02/2021. Nah, ini pembayaran tagihan biaya iklan. Iklan Februari. Oke, kita ini akun nomornya. Sini kita cari biaya iklan. Kita cari biaya iklan. Amountnya sebesar 400.000 rupiah. Nah, kemudian kita pencet ini sudah. Kemudian kita simpan dan tutup. Kita cek di keseluruhan jurnalnya apakah sudah masuk. Kita perbarui. Nah, sudah masuk ya, 400.000 rupiah ini. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, untuk soal 27 Februari pembayaran gaji karyawan senilai 4.500.000 secara tunai. Maka sama kayak tadi di kas dan bank, lalu ke pembayaran. Kemudian kita ini kas besar tanggal 27 Februari 2021. Memonya pembayaran gaji, dan kita cari gaji karyawan ya di sini, pembayaran gaji karyawan. Kita cari gaji biaya gaji lembur dan THR ini kita ketik di sini 4.500.000. Nah, sudah, ini sudah masuk. Ini kita klik ini. Sudah masuk 4.500.000, kita simpan dan tutup. Nah, kita cek lagi di keseluruhan jurnalnya, kemudian kita perbarui apakah sudah masuk.
Nah, sudah masuk ya. Oke. Untuk selanjutnya kita ke soal lagi. Soalnya yaitu penyusutan setelah memperbarui seluruh jurnal, keseluruhan jurnalnya, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya yaitu penyesuaian, di mana penyusutan aktiva tetap berupa bangunan ruko untuk Februari 2021 dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, untuk di sini kita ke buku besar, kemudian kita ke proses akhir bulan. Untuk ini kita pilih bulan Februari. Pilih bulan Februari tahun 2021. Kita klik OK. Proses akhir bulan tercapai. Oke. Kemudian kita ke keseluruhan jurnal lagi. Kita perbarui. Nah, ini sudah masuk ya. 5 juta biaya penyusutan gedung, akumulasi gedungnya. Kemudian kita ke buku besar. Kemudian kita ke laporan keuangan. Kita ke laporan keuangan lagi. Terus kita ke laporan laba rugi standar. Ini. Nah, di sini dari 01/02/2021 ke 28/02/2021. Kita checklist. Nah, ini untuk laba ruginya. Di sini laba ruginya kita minus Rp6.600.000. Oke. Selanjutnya kita ke buku besar lagi untuk mencari neraca standarnya. Kemudian ke laporan keuangan. Kita ke neraca standar. Nih, kita ke neraca standar ini. Kemudian kita ketik 28/02/2021. Kita klik OK. Nah, ini neraca standarnya. Di sini dengan total jumlah ekuitasnya dan ada jumlah kewajiban dan ekuitasnya juga. Ketika ditotal menjadi 919.400.000. Sedangkan jumlah aktiva tetap itu 780 juta, jumlah aktiva lancar 135.400. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman ataupun orang-orang yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.